Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Muflihun Yasrif SAG MPD. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 21 April 2026, tepat pukul 9.45, saya berada di video yearly check-in bersama Kepala Sekolah Sitaya periode 2026-2030. Alhamdulillah, ketika kami istirahat, walaupun mungkin dengan tugas yang luar biasa, tapi kami berupaya ketika istirahat malam, berupaya untuk menanggalkan semua kegiatan, berupaya untuk menanggalkan semua aktivitas, sehingga kami berharap bisa tidur dengan nyaman, bisa tidur dengan nyenyak, sehingga sebelum subuh bisa bangun dan subuh melaksanakan sholat berjamaah. Itu yang kami lakukan. Alhamdulillah, hari ini tanggal 21 April 2026, saya bahagia ketika melihat guru-guru dengan penuh antusias melaksanakan kegiatan, melaksanakan program sekolah, dan hari ini juga ada agenda peringatan Hari Kartini. Saya bahagia melihat teman-teman, guru-guru semua bisa hadir tepat waktu, bisa menjalankan aktivitas, bisa menjalankan amanah dengan baik. Itu yang membuat saya bahagia. Setiap aktivitas pagi, kami mulai dari habis sholat subuh, itu sudah beraktivitas, ya aktivitas ringan-ringan di rumah. Ya, mungkin mempersiapkan ya masak air dan sebagainya, kemudian membuat air minum, baik untuk saya maupun juga untuk keluarga. Pukul 6:05 saya harus sudah berangkat melaksanakan aktivitas berangkat ke sekolah. Kenapa saya awali pukul 6:05? Karena di jalan itu seringkali kami tidak bisa memprediksi, bisa juga kondisi lalu lintas ramai, bisa juga lengang. Tetapi kami awali dengan waktu jam 6:05, saya harus sudah berangkat karena saya ingin memastikan jalan bisa lancar. Kemudian di sekolah minimal saya harus hadir di sekolah itu sebelum guru-guru datang. Selambat-lambatnya pukul 6:35 atau pukul 6:30 saya harus sudah berada di sekolah. Ya, alhamdulillah segar. Kami berangkat ke masjid, itu Masya Allah segar sekali. Kemudian kami beraktivitas pagi juga suasananya segar. Kemudian ya nyapu-nyapu lantai supaya keluar kering. Alhamdulillah segar Ustaz di pagi hari tadi. Alhamdulillah baik. Anak kami yang diutarakan, walaupun kami tidak bisa melihat secara fisik, tetapi setiap hari alhamdulillah bisa komunikasi dan alhamdulillah kondisi sehat. Keluarga juga demikian, yang bersama kami di rumah ada istri dan anak perempuan. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semuanya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau waktunya nutut itu biasanya kami sarapan, ya tergantung dari menu yang disiapkan di hari itu. Alhamdulillah kalau tadi pagi itu makanan kesukaan saya itu ada tahu goreng sama tempe ya. Itu kalau kami siap sarapan, itu yang kami jadikan sebagai lauk. Tetapi jika tidak, itu kami bawa sebagai bekal. Bukan apa-apa, insya Allah di sekolah sudah ada, tetapi makanan yang paling indah adalah masakan istri. Insya Allah. Alhamdulillah sudah. Kemudian memang habis sholat subuh itu kami berupaya untuk minimal itu melayani diri sendiri. Saya membuat minuman, ya, teh yang bisa diminum bersama. Kalau kopi biasanya kami, kalau ada anak saya laki-laki, itu biasanya
join ya, ada kebersamaan di dalam sebuah rumah tangga. Secara nasional yang banyak kami terima itu terkait dengan MBG ya, makan bergizi gratis, itu memang masih silang pendapat dan sebagainya ya, ada yang sepakat dengan itu, ada pula yang mungkin mengkritik. Tetapi kalau itu memang sudah sebagai kebijakan negara ya sudah, monggo kita terima, kita jalani dengan penuh amanah. Nah, berita secara internasional yang ramai terkait dengan invasi Amerika dan Israel ke Iran. Nah, saya sebagai seorang Muslim ada rasa nasionalisme. Yang jelas saya berada di pihak yang benar. Dalam hal ini saya melihat Iran adalah bagian yang benar, maka saya mendukung kebenaran itu. Nah, alhamdulillah, ini kami upayakan setiap hari, walaupun mungkin tidak banyak, tapi kami berupaya bisa sosialisasi dengan Al-Quran, minimal 1 ayat. Tadi malam saya membaca surat Ar-Rum ya, ini saya bawa Al-Qurannya juga, yaitu saya mengakhiri di surat Ar-Rum ayat 24 ya. Ini luar biasa isinya nggih. Ini dari berbagai ayat yang saya baca ini, dari atas sampai bawah itu semuanya tentang wamin ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, terakhir saya membaca surat Ar-Rum ayat 24. Ini saya bacakan boleh nggih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufaw wa tama'aw wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya dia memperlihatkan kilatnya. Barkun itu kilat. Untuk apa? Khaufaw wa tama'a, untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Wa yunazzilu minas samaa'i ma'a, dan Allah menurunkan hujan dari langit. Fayuhyi bihil arda ba'da mautiha, untuk apa? Menghidupkan bumi setelah matinya atau setelah gersang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Ini adalah sesungguhnya itu sebagai tanda-tanda atau patut untuk difikirkan bagi orang-orang yang berakal. Itu saat yang menginspirasi saya, memotivasi saya, atau terakhir saya membaca ayat itu. Luar biasa isinya. Jadi di situ kekuasaan Allah terkait dengan penciptaan kilatnya, barkun. Nah, itu kadang kilat itu menimbulkan ketakutan ya, apalagi kalau sudah sampai petir itu menimbulkan ketakutan. Tetapi di situ ada harapan. Mohon maaf, secara ilmu alam ya, ketika ada kilat itu kan bagian dari akan turun hujan ya, atau mungkin bersamaan dengan kilat itu Allah turunkan hujan. Disitulah kekuasaan Allah. Fayuhyi bihil arda ba'da mautiha, Allah menghidupkan bumi setelah mati atau setelah gersang. Kering kerontang, Allah siram dengan air hujan, Allah turunkan. Di situ makna yang saya petik adalah Allah akan memudahkan, Allah akan menumbuhkan apapun ya. Jika Allah kehendaki, maka akan ditumbuhkan dengan subur. Termasuk Allah menurunkan hujan, akan menumbuhkan, akan mensuburkan bumi setelah kering, setelah tandus. Seiring dengan jabatan kami sebagai diberi amanah sebagai kepala SDT Ahmad Yani, tentu kalau kemarin kami berpikirnya parsial ya, diberi amanah di mana ya itu yang kami pikirkan. Tetapi di akhir-akhir ini ya harus general, dari atas sampai bawah harus menjadi bahan pemikiran. Kemudian di situ setelah dipikirkan apa? Kalau ini memang perlu segera diambil langkah, dicarikan solusi dan sebagainya. Tetapi yang jelas untuk saat ini berpikirnya lebih luas dibanding yang kemarin-kemarin ya. Jadi seiring dengan amanah yang diberikan, maka secara pribadi saya harus merubah mindset saya. Pendidikan ini sangat dinamis, ya, luar biasa lompatan-lompatannya. Dan sekarang ini kalau kita melihat di kanan kiri itu sudah muncul sekolah-sekolah dengan
brand ya, dengan ciri khas yang berbeda-beda. Maka karena pendidikan yang begitu dinamis, kami sebagai pengampu, sebagai pengelola di lembaga pendidikan, maka harus mengikuti dinamika itu, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Misal, ya, tahfidz. Ketika orang tua itu berkehendak atau berkeinginan anaknya memiliki kemampuan dalam hal hafalan Al-Quran, maka sekolah pun juga harus memfasilitasi. Ketika orang tua ingin anak memiliki kemampuan non-akademik yang luar biasa, maka sekolah pun juga memberikan kesempatan untuk beraktivitas, untuk aktualisasi diri terkait dengan non-akademik, ikut lomba dan sebagainya. Dinamikanya luar biasa. Maka di sini sebagai pengampu pendidikan harus paham, harus peka terhadap itu. Apa yang dilakukan? Ya tentu pertama harus mengikuti perkembangan. Yang kedua harus melakukan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan baru. Sehingga harapannya pendidikan itu tidak berhenti. Kenapa? Karena di situ ada stakeholder yang harus dalam tanda petik keinginannya itu bisa tercapai atau dipuaskan. Seperti itu. Seiring dengan pergantian ini, kami merekam apa yang sudah dilakukan Sitaya selama ini oleh kepala sekolah terdahulu, ya, sudah terjadi pergantian 3 kali kepala sekolah dan sekarang ada yang keempat. Itu masing-masing punya kekhasan, masing-masing punya model terkait dengan bagaimana upaya pengembangan itu. Maka di sini kami mengambil apa yang kemarin sudah bagus, ya, apa yang kemarin sudah bagus. Maka saya sebagai pelanjut, sebagai penerus, bagaimana mempertahankan hal yang bagus ini tetap lestari. Ya, tetapi di situ, mohon maaf ya, karena pendidikan juga dinamikanya luar biasa, maka di situ itu pun juga harus ada perbaikan-perbaikan. Mungkin kemarin bagus di zamannya, belum tentu bagus di saat sekarang ini. Maka disitulah seringkali saya menyampaikan satu kaidah. Ini bukan hadis, bukan ayat Al-Quran, ya, bukan kaidah fikih, tetapi ini seringkali dipakai, ya. Ini luar biasa. Barangkali ini bisa memotivasi kita semua. Al-mahafadatu alal qadimis sholih. Kita jaga sesuatu yang lama lalu yang baik. Ya. Nah, tapi di situ kita diberi peluang wal akhdu bil jadidil aslah, atau mengganti yang lama itu dengan sesuatu yang baik. Itulah kami berupaya dengan semua guru-guru yang ada di sini yang luar biasa, guru Sitaya yang masih muda-muda ini. Ayo, bagaimana kita bersama-sama menjaga yang baik. Nah, tapi di sini jangan lupa, ayo kita berinovasi atau kita ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka ayo bergerak bersama-sama, maju bersama-sama untuk mencapai satu tujuan, yaitu bagaimana SDT Ahmad Yani ini bisa luar biasa dan menjadi sekolah yang bisa menghadirkan, bisa menghasilkan putra-putri yang soleh dan solihah. Jadi mohon maaf, ini sekarang ini sudah luar biasa, sudah bagus. Tapi setelah kami dalam waktu 3 bulan mencermati, oh ini ada yang kurang, ini ada yang kurang, ini ada yang kurang. Maka saya berpikir target saya di tahun ini, saya berusaha untuk memenuhi sarana prasarana. Minimal hal-hal mana yang tidak baik, itu kami mencoba untuk memenuhi itu. Tentu untuk sarana prasarana ini butuh biaya yang besar. Ya. Bagaimana biaya itu kita dapat? Tentu karena kami dari sekolah, maaf ya, mungkin pembiayanya secara swadaya masyarakat, maka disinilah harus pintar-pintar, satu, mengelola keuangan sekolah. Yang kedua, upaya bagaimana? Bagaimana kita bisa menjalin dunia luar, dunia industri, dunia usaha, untuk bisa melihat sekolah kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tunjukkan prestasi, kita tunjukkan proyeksi ke depan seperti ini. Saya ingin di tahun
ya 1 tahun ke depan ini minimal sarana prasarana itu bisa pantas, ya. Sehingga apa? Ketika sarana prasarana itu sudah mapan, ada space lahan yang kosong, itu kami upayakan bisa dimanfaatkan. Nah, sehingga di situ anak-anak itu bisa kerasan. Yang kedua juga orang tua melihat itu nyaman bagi anak-anaknya untuk berkegiatan di sekolah. Seperti itu. Jadi proyeksi kami ke depan ingin ada peningkatan sarana prasarana. Itu yang kami targetkan. Selanjutnya mungkin kami akan berpikir terkait dengan bagaimana guru-guru ini bisa kerasan. Itu banyak Ustaz, banyak sekali yang namanya baru diberi amanah itu pasti berpikir apa ya yang harus bisa saya lakukan. Kemudian di situ kalau saya melakukan ini apa semua bisa menerima. Kemudian kalau misalnya saya melakukan ini apa caranya dan lain sebagainya. Itu bagian dari hal-hal yang menjadi pemikiran. Itu yang mengganggu. Kemudian terus terang aja, ngapunten ya. Kadang orang itu kan takut dengan kegagalan. Bisa enggak saya membawa lembaga yang sebesar ini? Itu terus terang aja ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Jangan-jangan nanti gagal. Tetapi di sini yang menguatkan saya apa? Yang menguatkan saya satu. Ini harus kita pegang bersama bahwa innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Sesuatu kebaikan yang kita lakukan, ketahuilah di situ Allah pasti akan menolongnya. Yang membuat saya semangat lagi apa? Di belakang saya ini ada guru-guru yang hebat, guru-guru yang muda yang luar biasa. Ayo ya, guru-guru yang luar biasa ini, ayo bergerak bersama ya, kita majukan ya. Jangan sampai nanti apa yang menjadi cita-cita kita bersama, apa yang menjadi keinginan kita bersama dalam makna mungkin tertunda atau apa ya. Ayo bergerak bersama itu. Tetapi secara prinsip memang seringkali ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut gagal dan sebagainya. Apalagi ketika kami diberi amanah pertama kali itu antara percaya dan tidak. Betul enggak saya diberi amanah seperti ini? Tapi bismillah, karena sudah diberi amanah maka kami lakukan. Saya yakin teman-teman kami, guru-guru yang hebat di Sidaya, ayo bersama-sama kita bergerak. Satu, karena di dunia pendidikan ini dinamikanya luar biasa, maka di situ harus ada terobosan-terobosan baru. Yang kedua, harus mau belajar, Ustaz. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari kita itu harus mau sinau, kudu gelem sinau. Sinaunya bagaimana? Harus mau membaca. Di rumah alhamdulillah ada satu buku yang saya baca setiap hari, itu judulnya Marketing Sekolah. Sekolah tidak dikenal menjadi sekolah terkenal. Itu yang inspirasi saya. Ya, maka hal kecil yang itu bisa kita lakukan, ayo kita lakukan. Contoh begini, hadirnya anak-anak ke sekolah, kemudian guru mau membukakan pintu orang tua, pintu mobil orang tua, itu kecil tetapi luar biasa. Itu kalau bisa kita lakukan, hebat. Anak-anak datang dengan rambut yang masih awut-awutan, mungkinnya belum rapi, kita sisir. Itu kecil, tetapi itu luar biasa. Nah, itulah yang buku itu menginspirasi saya untuk bisa melakukan, membaca. Yang kedua, kita jangan menutup diri dari mau belajar ke sekolah luar. Misalnya di sekolah ini kok punya ciri khas ya. Nanti barangkali mungkin bisa kita adopsi ya, tetapi ya tentu ya kita adopsi sesuai dengan kemampuan lembaga. Jadi mau belajar, itulah yang menginspirasi saya, sehingga modal-modal ini yang saya jadikan sebagai bahan untuk perjalanan ke depan. Tetap semangat ya, tetap semangat. Kenapa? Semangat ini adalah kunci. Semangat ini adalah modal. Ketika orang itu sudah memiliki semangat, maka berarti 50% itu sudah dilampaui. Maka
saya menata diri saya harus tetap semangat, ya. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi mungkin malam hari, ya, sebelum kita tidur, sebelum saya istirahat malam, saya berpikir apa yang saya lakukan besok. Besok juga demikian, ketika saya mau berangkat, saya sudah berpikir, oh ini yang tadi malam saya pikirkan, yang tadi malam sudah menjadi rencana, hari ini harus saya lakukan. Itu modalnya adalah semangat. Nih. Kalau semangat ini kendor, berarti sudah nggak ada upaya lagi. Nah, yang kedua, selain modal semangat itu, jangan lupa, ya, selalu kita mendoakan lembaga. Inilah kekuatan kita. Mendoakan lembaga supaya lembaga kita besar. Mendoakan guru-guru supaya guru-guru itu terasan. Guru-guru sejahtera. Guru-guru menjalankan amanah secara baik. Kita mendoakan orang tua senang dengan keberadaan SDT Ahmad Yani. Dan kita mendoakan juga, Masya Allah, ini yang setiap kali Allah menja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ya Allah, jadikanlah diri kami, keluarga kami, dan anak-anak kami, murid-murid kami ini menjadi orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan. Itu yang menjadi harapan kami ke depan. Semoga cita-cita besar ini, ya, tentu tidak bisa kami lakukan sendiri, maka ayo kita lakukan secara bersama-sama. Semoga di tahun depan apa yang hari ini menjadi cita-cita besar saya pelan-pelan bisa tercapai. Apa ya kira-kira ya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi saya. Apakah kamu masih bisa menjaga semangat itu? Apakah kamu masih bisa menjaga? Kalau loyalitas, insya Allah akan kami lakukan. Tetapi apa kamu masih bisa menjaga semangat itu? Maka ini ayo, ya, semangat yang ada, yang sekarang ini menjadi motivasi bagi saya, jangan hanya berhenti, ya maaf, ketika menjadi kepala sekolah. Tetapi semangat ini harus kita pegang kapanpun. Dan insya Allah saya akan tetap berkhidmat untuk pendidikan. Ya, hari ini saya diberi amanah, saya akan berkhidmat untuk pendidikan. Mungkin nanti suatu saat, mungkin tahun 2030, amanah itu sudah berakhir, saya akan tetap berkhidmat untuk pendidikan. Itu yang saya rencanakan. Apakah kamu masih tetap semangat untuk yang hari ini kamu ada semangat? Apakah di tahun depan masih ada semangat? Tahun depannya masih ada semangat lagi? Itu yang harus kami tanamkan. Semangat harus tetap ada. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi, memotivasi bagi diri saya. Dan apa yang saya katakan ini adalah jejak digital yang nanti suatu saat akan saya baca lagi, akan saya ulang lagi, akan saya cermati lagi. Semoga ini menjadi motivasi bagi saya dan menjaga semangat saya untuk tetap berkhidmat untuk SDT Ahmad Yani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.